Pernah kebayang nggak sih kalau benda yang kita pakai makan setiap hari itu ternyata menyimpan rahasia terdalam tentang kehidupan? Hari ini nih, kita akan coba bongkar filosofi yang luar biasa dari sepasang sumpit. Kita semua pasti sering dengarkan kutipan ini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi ini tuh bukan sekedar soal perjalanan fisik loh, ini lebih kayak undangan untuk mencari kebijaksanaan ya di tempat-tempat yang paling nggak kita duga. Terus pertanyaannya, di mana sih kebijaksanaan ini berada? Apa beneran terkunci di dalam kitab-kitab kuno atau perpustakaan yang megah? Atau jangan-jangan ia tersembunyi persis di depan mata kita dalam benda yang paling biasa sekalipun? Jawabannya ternyata jauh lebih dekat dari yang kita kira. Kebijaksanaan itu tuh nggak terukir di monumen raksasa, tapi justru tergenggam di tangan kita setiap kali kita makan. Yap, benar banget. Benda itu adalah sumpit. Oke, mari kita mulai bagian pertama. Membongkar rahasia di balik alat makan yang kelihatannya sederhana ini, yang ternyata adalah sebuah peta menuju pemahaman diri. Gimana ceritanya? Kok bisa sepasang batang kayu ini nyimpan pesan sedalam itu? Nah, semuanya dimulai dari desainnya yang penuh makna, bahkan dari bentuknya yang paling dasar. Coba deh, perhatiin bentuknya. Pangkalnya yang kotak itu ibaratnya dunia fisik kita yang penuh keterbatasan, ego kita yang kaku. Sementara ujungnya yang bulat, nah itu tujuan kita menjadi lebih luas, universal, dan menyatu dengan semesta. Ini tuh metafora perjalanan dari keterbatasan menuju kebebasan sejati. Bahkan ukurannya pun itu nggak asal-asalan loh. Sumpit otentik dari Tiongkok itu panjangnya persis 7,6 inci. Angka ini bukan kebetulan sama sekali, tapi sebuah kode yang memegang dua kunci penting tentang hakikat manusia. Angka 7 ini mewakili 7 emosi dasar yang mengendalikan hidup kita. Senang, marah, sedih, dan seterusnya. Jadi, sumpit ini jadi kayak pengingat harian gitu, bahwa penguasaan diri, kemampuan untuk mengelola 7 badai emosi ini adalah langkah pertama menuju hidup yang seimbang. Lalu ada angka 6, yang melambangkan 6 pintu masuknya keinginan. Mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Jadi, setiap kali kita pegang sumpit, kita sebenarnya diingatkan untuk mengendalikan 7 emosi dan 6 keinginan yang membentuk realitas kita. Dalam banget kan? Oke, kita udah bahas satu sumpit. Tapi, kenapa sih sumpit itu harus sepasang? Nah, disinilah harmoni dualitas terungkap. Sebuah lapisan makna yang lebih dalam lagi. Coba bayangin, satu sumpit aja yang nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kita butuh 2 untuk berfungsi. Ini pelajaran sederhana tentang dualitas. Hidup itu selalu terdiri dari 2 kekuatan yang berlawanan. Ada terang, ada gelap, positif dan negatif. Keduanya dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan, sama persis kayak kita butuh kedua sumpit untuk makan. Bahkan, cara kita memegangnya itu adalah sebuah seni. 5 jari yang menggenggam itu melambangkan 5 elemen alam. Posisi tangan kita yang di tengah jadi pengingat untuk selalu cari jalan keseimbangan. Dan genggamannya harus lembut, nggak maksa, mengalir kayak air. Nah, genggaman yang lembut ini tuh manifestasi fisik dari konsep Tao yang keren banget. Namanya Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Ini adalah seni mengalir bersama kehidupan, fokus pada prosesnya, bukan terobsesi pada hasilnya. Pelajaran yang relevan banget di dunia kita yang serba cepat ini. Dan kerennya, kebijaksanaan ini tuh universal. Tindakan memegang sumpit di tengah juga selaras banget dengan prinsip Islam tentang umatan wasatan, umat pertengahan. Sebuah ajakan untuk jadi netral, seimbang, dan menghindari ekstrim manapun. Jadi dari sumpit, kita belajar pelajaran yang super besar, bahwa kehidupan itu sendiri adalah sebuah simbol. Yuk, sekarang kita perluas pandangan kita dan lihat gimana pola ini muncul di seluruh dunia. Para leluhur kita itu pinter banget. Mereka nggak selalu ninggalin kebijaksanaan dalam bentuk buku. Seringnya mereka menyandingkannya dalam simbol, di benda, bangunan, dan cerita. Mereka kayak ninggalin peta harta karun buat kita pecahkan. Dan pola ini ada di mana-mana loh. Di Indonesia kita punya Candi Borobudur, yang sebenarnya adalah diagram 3 dimensi perjalanan jiwa dari dunia nafsu sampai ke pencerahan. Di Mekah, gunung seperti Jabal Nur itu bukan sekedar batu, tapi simbol tempat wahyu pertama turun, sebuah titik balik kesadaran manusia. Bahkan Al-Quran pun menegaskan hal yang sama, bahwa seluruh alam semesta adalah ayat atau tanda. Langit, bumi, pergantian siang dan malam, semuanya adalah simbol yang menunggu untuk dibaca oleh mereka yang menggunakan akal dan kesadarannya. Jadi, semua simbol ini, mulai dari sepasang sumpit sampai candi megah, tujuannya tuh cuma satu.
Mereka adalah rambu-rambu di sepanjang jalan, penunjuk arah dalam perjalanan kita untuk pulang ke rumah sejati kita. Kesadaran murni dan jati diri kita yang asli. Nah, kita udah ngelihat gimana sepasang sumpit bisa jadi peta kebijaksanaan yang begitu dalam. Sekarang, pertanyaannya balik ke Anda. Simbol-simbol tersembunyi apa lagi yang ada dalam kehidupan sehari-hari Anda yang selama ini mungkin menunggu untuk Anda temukan maknanya?